Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang fotosintesis. Pada bagian ketiga ini kita khususkan pada tumbuhan C4. Saudara, di akhir penjelasan dalam video ini diharapkan bisa menjelaskan proses fotosintesis pada tumbuhan C4. Baik, ini adalah 4 contoh tumbuhan C4. 2 diantaranya tebu dan jagung sangat akrab dalam keseharian kita ya. Nah, sebelumnya kita perlu menjelaskan tentang satu pertanyaan kritis. Mengapa tumbuhan ada yang menggunakan alternatif jalur fotosintesis C4 atau CAM? Nah, saudara, untuk bisa menjawab pertanyaan itu, maka kita perlu kembali dulu memahami, mengingat tentang enzim kunci dalam reaksi gelap siklus Kelvin, yakni rubisco, ribulosa bisfosfat karboksilase atau ribulosa bisfosfat oksigenase. Enzim rubisco ini memiliki karakteristik ya unik, karena selain dapat mengkatalisis reaksi antara ribulosa bisfosfat dengan CO2, juga bisa dengan O2 ya, dengan RUP, dengan oksigen. Tentu saja dengan produk yang berbeda. Kalau dengan RUBP akan menghasilkan fosfogliserat, ini adalah siklus Kelvin, sementara kalau dengan O2 akan menghasilkan glikolat dan fosfogliserat, di mana glikolat ini kita tahu semua adalah senyawa yang sifatnya toksik. Oleh karena itulah maka senyawa glikolat ini harus didaur ulang. Nah, saudara, apa maksudnya dengan karakteristik rubisco itu? Bahwa salah satu ancaman bagi tumbuhan C3 adalah fotorespirasi. Apa itu fotorespirasi? Ini adalah satu proses oksigenasi. Ini yang dimaksud oksigenasi RUBP oleh RUBP oksigenase diikuti dengan metabolisme glikolat. Nah, pertanyaan yang perlu dijawab adalah kapan rubisco itu memfiksasi CO2 dan kapan dengan O2. Nah, saudara, bahwa pertama, sesungguhnya sebagian besar tumbuhan di bumi itu adalah tumbuhan C3. Lalu kemudian karena kondisi lingkungan tidak merata, kondisi bumi ya tidak merata, ada wilayah yang kemudian dapat mengalami kekeringan yang berkepanjangan, tentu saja dengan suhu yang relatif tinggi dan kelembaban yang rendah. Apa hubungannya? Nah, tentu saya saudara tahu bahwa ketika kondisi lingkungan tersebut terjadi, maka tentu saja tumbuhan
akan menutup stomatanya untuk meminimalkan terjadinya laju transpirasi yang berlebihan gitu. Lalu apa yang terjadi ketika stomata tertutup? Artinya berarti CO2 tidak bisa masuk. Nah, O2 pun yang dihasilkan dari proses fotosintesis tidak bisa keluar. Karena cahaya tidak ada, maka fotosintesis punya terjadi, tetapi dengan konsumsi CO2 yang terbatas, sementara O2 yang dihasilkan semakin banyak. Dengan demikian, perbandingan antara konsentrasi O2 dan CO2 di dalam sel itu, sitoplasma, maka akan berbeda. Jadi O2 perbandingan relatifnya dengan O2 itu akan lebih rendah ya dengan CO2, berarti O2 yang lebih tinggi. Nah, pada saat itulah Rubisco akan mengikat O2. Nah, peristiwanya inilah yang disebut dengan fotorespirasi. Nah, saudara kalau membaca beberapa sumber itu kemudian ada yang menerjemahkan, memahaminya fotorespirasi itu adalah respirasi dengan cahaya. Itu saya kira mungkin istilah itu perlu ditelaah baik, kalau saya itu sangat tidak tepat ya. Jangan kena foto berarti cahaya respirasi. Itu respirasi yang dimana sebagai proses oksidasi biologis gitu. Oke, baik. Nah, masih ada penjelasan. Saya kira ini sekedar menambah saja. Anda silakan nanti dibaca. Nah, satu yang perlu saya tambahkan adalah adaptasi anatomis, yakni dikenalnya adanya struktur anatomi Kranz. Nah, kehadiran atau adaptasi ini terdapat pada tumbuhan sebagai salah satu bentuk adaptasi fotorespirasi yang relatif tinggi itu. Oke, nah sekarang sebelum kita lanjut lagi, sekedar mengingatkan pada saudara bahwa pada saat kita bicarakan pada video yang lalu tentang tumbuhan, fotosintesis pada tumbuhan, yakni reaksi gelap, yang kita bicarakan sungguhnya adalah siklus Kelvin pada tumbuhan C3. Nah, supaya bisa dipahami mengapa disebut tumbuhan C3, perhatikan baik-baik ini. Istilah C3 itu diambil dari senyawa pertama yang terbentuk setelah fiksasi CO2. Ya, jadi fiksasi CO2 oleh Rubisco menghasilkan senyawa C3, yakni fosfogliserat. Nah, kalau perhatikan struktur kimianya, senyawa ini terdiri atas 3 atom C. Itu memberikan nama C3. Nah, tumbuhan yang menyelenggarakan fotosintesis dengan cara seperti itu, yakni membentuk senyawa C3 pada hasil fiksasi pertama itu, maka disebut tumbuhan C3. Oke, semoga jelas. Nah, sekarang bagaimana dengan tumbuhan C4? Senyawa pertama yang terbentuk dari fiksasi CO2 adalah senyawa C4. Dalam hal ini adalah oksaloasetat. Kalau memperhatikan struktur kimianya, molekulnya, ini terdiri dari 4 atom C, maka disebut C4. Nah, tumbuhan yang menyelenggarakan fotosintesis dengan senyawa pertama hasil fiksasi adalah C4, maka disebut dengan tumbuhan C4. Oke, semoga jelas. Nah, selanjutnya kita pahami dulu adaptasi anatomis dari tumbuhan C4, yakni anatomi Kranz. Kalau saudara perhatikan gambar
di sebelah kiri ini adalah struktur atau anatomi daun tumbuhan C3. Ini yang sangat familiar. Setiap kali kita menjelaskan anatomi daun, maka umumnya gambar ini muncul. Nah, apa yang perlu direfresh ingatan saudara di sini, yakni ini adalah berkas pembuluh, lalu ini adalah sel saludang atau sel salubung nih. Oke, yang lainnya saudara sudah sangat familiar. Nah, bagaimana dengan daun tumbuhan C4 ya, seperti jagung gitu? Maka struktur anatomisnya seperti ini, anatomi daunnya, yakni berkas pembuluh itu dilingkari oleh sel seludang, sel atau sel selubung yang lebih tebal, ya, sama tapi lebih tebal dengan kloroflas di dalam selnya. Ini yang dimaksudkan dengan anatomi Kranz. Bentuknya seperti cincin. Supaya lebih jelas, nah lihat gambar ini. Ini adalah berkas pembuluhnya, lalu kemudian ini adalah sel seludangnya, dan ini adalah sel mesofil. Nah, sel seludang ini membentuk struktur seperti cincin. Ini yang memberikan nama Kranz. Nah, satu tambahan lagi bahwa pada tumbuhan C3 di anatomi daunnya, di sel seludang itu tidak ditemukan kloroflas, ya, tidak ditemukan kloroflas. Sementara pada daun tumbuhan C4, pada sel seludangnya itu ada kloroflas. Nah, apa artinya? Tentu ini ada hubungannya dengan proses fotosintesis pada tumbuhan C4. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana proses fotosintesis itu pada tumbuhan C4? Nah, ini kembali jelaskan supaya lebih jelas, dibuatkan skema seperti ini. Ini sel mesofil dari sini. Lalu ini adalah sel seludang dari sini. Nah, oke, sekarang perhatikan proses yang terjadi dalam fotosintesis. Jadi resistornya sama saja ya. Jadi kemudian yang berbeda itu adalah pada reaksi gelapnya. Nah, sekarang proses fotosintesis pada tumbuhan C4 itu terpisah dalam dua segmen, dua lokus, yakni sel mesofil dan sel seludang. Pada tumbuhan C3 satu lokus. Nah, apa yang terjadi pada masing-masing itu? Pada bagian sel mesofil, berarti ini yang berdekatan tentu dengan stomata ya, gitu. CO2 yang masuk itu difiksasi oleh PEP karboksilase bersama dengan PEP. PEP itu adalah fosfoenol pirufat. Nah, fosfoenol pirufat, lalu terbentuklah senyawa C4. Anda tahu PEP itu adalah senyawa C3. Mudah masih ingat waktu biokimia, C3 ditambah dengan C1 terbentuk C4. Nah, senyawa C4 ini namanya oksaloasetat. Tadi sudah disampaikan, senyawa C4 yang sekaligus memberikan identitas nama tumbuhan C4. Nah, oksaloasetat dari sel mesofil. Nah, berarti ini Anda bayangkan ini. Lalu kemudian itu diekspor, dipindahkan melalui plasmodesmata tentu ke bagian sel saludang. Nah,
Di sel seludang inilah kemudian asam oksalasetat kemudian dikonversi menjadi malat, masih C4. Selanjutnya malat mengalami dekarboksilasi, pelepasan satu molekul CO2 yang sisanya 3 molekul CO dan 3 atom C itu lalu kemudian bersiklus kembali ke sel mesofil. Akan halnya CO2 hasil dekarboksilasi, inilah yang kemudian memasuki siklus Kelvin. Lagi-lagi di sini Rubisco berperan di dalam mengikatkan antara CO2 dan RuPP sehingga terbentuk senyawa C3 ini sesungguhnya, ya, C3. Nah, lalu kenapa sebutan C4? Ya, yang ini acuannya fiksasi pertama terjadi membentuk senyawa atom C berapa. Kalau C4 berarti atom C4. Jadi proses yang terjadi di sini sama dengan siklus Kelvin pada tumbuhan C3. Hasilnya juga tetap sama. Nah, inilah gambaran singkat, saudara. Mudah-mudahan bisa dipelajari. Silahkan dieksplor berbagai sumber rujukan untuk memperkaya dan memperjelas lagi pemahaman saudara tentang proses fotosintesis pada tumbuhan C4. Baik, ini di bagian penutup ini Anda bisa menyimak, membaca dengan mudah, bisa dipahami, ya. Baik saudara, saya kira untuk penjelasan singkat mengenai tumbuhan C4 ini sampai di sini. Sekali lagi silahkan dieksplor berbagai sumber untuk memperjelas apa yang disampaikan melalui video ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada bagian berikutnya.